Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Nah, padahal ya tanggung jawab pemimpin itu kan luar biasa dahsyat ya di akhirat. Bahkan ketika ada satu rakyat yang sengsara, ya, ini Allah meminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Waduh. Subhanallah. Mengapa dia masih bisa tidur nyenyak dan makan kenyang, sementara ada rakyatnya yang mati kelaparan gitu. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Atau juga nggak sedikit ya remaja yang akhirnya berpacaran gara-gara terinspirasi oleh tayangan-tayangan sinetron atau acara itu tuh yang suka ada pernyataan cinta di televisi show itu. Iya, yang reality show kayak gitu ya, yang balik lagi mau pacar lama segala macam itu terdorong untuk pacaran. Nah ini menggeser perilaku jadi negatif. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Kemudian juga bagaimana kita melihat Islam itu sangat mendorong laki-laki perempuan untuk fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan gitu ya. Dan juga kita juga melihat bahwa betapa muslimah ya sahabiyah dulu itu berkontribusi besar dalam perjuangan Islam. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Purwa Aryandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama setengah jam ke depan, insya Allah Voice of Islam akan tetap hadir di sini untuk menemani sobat muda sekalian dalam rubrik yang muda yang bertakwa. Sebuah rubrik yang memang dipersembahkan untuk kamu semua yang masih berjiwa muda. Insya Allah kali ini kita akan mencoba membahas mengenai haruskah kabur dari rumah. Ini adalah sebuah kondisi yang akhir-akhir ini sering terjadi. Nah tentunya saya nggak akan bahas sendiri, sudah hadir depan saya Ustadz Iwan Januar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kalau kita lihat sekarang ini bisa dibilang musim, entah tren, entah ikut-ikutan ya dari sinetron. Banyak banget remaja kalau yang kena masalah sama ortu, masalah sama kakak, sama adik, yaitu jalan keluar yang mereka ambil adalah kabur dari rumah. Waduh, gitu. Kemudian kumpul sama teman-teman, ada yang nongkrong entah di terminal, entah di pasar, di stasiun. Kata mereka sih ya daripada puyeng, daripada stres, daripada bosen gitu kan, lebih baik nongkrong aja gitu kan di jalan, kabur dari rumah, cari kehidupan lain. Ya. Gitu. Mereka rasanya bebas banget. Sebenarnya kalau untuk remaja, tepat gak sih remaja misalnya ngambil jalan seperti ini gitu? Iya, kabur dari rumah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang lagi asik-asik dengan acara kita ini ya. Benar sih emang kabur dari rumah tuh kayak semacam jalan keluar nih buat sebagian remaja ketika ada masalah di rumah. Dan memang di banyak negara-negara besar seperti Amerika ya, atau di Eropa dan di Jepang, itu banyak remaja yang milih kabur dari rumah ketika ada masalah sama ortunya atau sama anggota keluarganya yang lain. Dan cukup tinggi angkanya ya. Jadi di Amerika itu setiap tahunnya ada ribuan remaja yang melarikan dari rumah, dan sebagian dari mereka ada yang bisa kembali, ada yang kemudian ya bisa survive ya. Ada juga yang jatuh ke tangan sindikat kejahatan, ada yang dilacurkan, ada yang juga ya diajak dalam kegiatan-kegiatan mafia dan segala macam. Bahkan ya tragis ada yang dibunuh ya. Dia dibunuh baik itu oleh sindikat kejahatan ataupun ya karena kehidupan di jalan yang memang keras begitu ya. Dan itu sampai sekarang jadi masalah nasional di Amerika dan di beberapa negara-negara Eropa. Nah di Indonesia memang kayaknya belum ada sih data-data yang menghitung berapa jumlah anak yang setiap hari atau setiap tahun kabur dari rumah. Cuman lihat dari laporan trafficking ya, penculikan ini wanita dan anak-anak kayaknya cukup tinggi. Walaupun trafficking itu ada yang memang ditipu ya karena kerja atau juga karena memang diculik juga ada, atau memang dia kabur dari rumah seperti itu. Jadi kalau angka resminya kita belum tahu Indonesia nih setiap tahun berapa jumlah remaja yang
kabur dari rumahnya. Cuman memang kayaknya ada aja ya. Setiap tahun itu anak-anak yang melarikan dari rumah ya. Nah kalau ditanya ini bagus nggak sih? Nggak, sebetulnya rawan ya. Karena begitu seorang anak keluar dari rumah, dia belum punya kemampuan, ya, dia belum punya skill, duit juga nggak punya, pertimbangan juga masih belum matang gitu ya. Iya, pertimbangan belum matang, dan juga siapa yang dia kenal gitu kan di jalan gitu ya. Walaupun dia punya teman-teman, tapi seberapa jauh sih teman-temannya bisa ngasih perlindungan gitu kan, bisa ngasih makan gitu kan, ataupun kalau dia harus kerja, ya kerja apa gitu. Jadi sebetulnya nggak aman kalau kamu ya mikir, wah ribut sama bokap, ribut sama nyokap, ribut sama orang tua, udah deh, mending kita kabur aja dari rumah gitu. Nah ini di jalan nggak aman ya. Banyak anak-anak jalanan dari berbagai macam laporan tuh yang mengalami tindakan kekerasan, bahkan kejahatan seksual dari orang yang dewasa. Ya, ada yang mereka akhirnya terjebak jadi pemakai narkoba begitu ya. Ada yang dipakai dalam sindikat pengamen jalanan, pengemis begitu. Ada juga yang nauzubillah sampai disodomi oleh orang dewasa. Jadi nggak aman ketika dia lari dari rumah itu. Jadi kalau berpikir lari dari rumah itu bisa aman, enggak, justru nggak aman. Di jalan itu nggak aman. Nggak ada yang bisa memberikan perlindungan buat remaja ketika dia meninggalkan rumahnya tadi itu. Nah Ustaz, kalau misalnya nih sobat muda ada yang berpikir, daripada di rumah berantem mulu gitu kan, daripada di rumah ribut terus, daripada di rumah bete suntuk, ya mendingan kabur aja gitu kan. Nah kalau mikirnya sampai kayak gitu gimana Ustaz? Iya, sebetulnya kan kalau kita ingin menyelesaikan, menghadapi masalah kan ada dua cara ya. Bisa kita selesaikan itu masalah, atau kedua menghindar dari masalah. Kalau yang kedua menghindari masalah nggak selesai sebetulnya, nggak beres-beres, tapi kita menghindar. Cuman kalau menghindari masalah dengan cara kabur dari rumah, itu malah nambah masalah sebetulnya. Ya, kamu jadi buronan gitu kan, buronan dari rumah begitu, polisi nyari, orang sekampung juga ribut nyariin begitu. Apalagi kalau kamu kabur sambil bawa duit 92 juta misalkan ya. Kayak kasus ya, anak kecil yang kabur bawa duit segitu. Kan jadi masalah gitu. Nah, jadi lebih baik kalau yang pertama, kita coba deh selesaikan dulu masalah di rumah. Kalau misalkan sering dimarahin sama bokap gitu kan, ya pertama kudunya introspeksi diri gitu ya. Ini kenapa sampai kok bokap sering marah sama gue gitu kan, sering marah sama saya, apa sebabnya nih begitu. Jangan malah kemudian, wah ya nih bapak nih cerewet ngomong mulu. Ya paling gara-gara kita kalau pakai motor nggak pernah diisi bensin gitu kan. Jadi bapak mau pakai kantor kerja kosong. Bapak ngedorong di rumah ke pom bensin. Ya, pakai komputer, kena virus itu kan, karena ngopi di mana-mana, oto banyak gemar-gemar porno komputer bapaknya, sebabnya bingung gitu kan. Atau juga misalkan ya pakai TV di rumah atau main PS mulu di rumah gitu kan, sampai lupa belajar, mau UN ujian nasional malah main PS ya, main PS-nya lulus begitu ya, UN-nya nggak tahu begitu kan. Ya kalau gitu kan kudunya introspeksi diri ya, jangan kamu jadi orang yang mau menang sendiri gitu, karena namanya tinggal di rumah ada rule, ada aturan di rumah yang kudu kita taati. Apalagi sebagai anak ya, kita ada kewajiban taat pada orang tua selama perintahnya dalam perkara yang benar. Nah, kalau orang tua nyuruh yang benar, masa kita ngelawan? Justru harus terima dong dengan lapang dada begitu kan. Nah, jadi pertama nih mendingan kita cari solusinya ya. Gimana? Introspeksi diri. Kedua, ngomong aja sama orang tua, ngomong baik-baik gitu kan, Pak. Kenapa sih aku dimarahin terus itu kan? Aku kan nggak salah. Nah, kasih cerita penjelasan, kasih alibi, bukan malah kemudian kabur gitu kan. Kita ngomong aja. Kalau kita udah ngomong, ya moga-moga bisa lebih baik. Jadi orang tua ngerti. Misalkan, Pak, kalau ngasih tahu aku nggak usah marah-marah deh. Aku juga bisa ngerti gitu. Kan aku udah dewasa, lu bisa diajarin, bukan dihajarin, bisa diajarin begitu. Jadi ngomong aja, jangan takut untuk bicara. Jadi harus ngomong, jadi solusi itu selesai, masalahnya beres. Tapi kalau ternyata nggak beres juga gitu kan, ternyata memang ya di rumah lagi suasananya nggak nyaman ya, ditambah lagi orang tua kita juga mungkin ya kurang ngerti masalah agama, nggak ngerti juga cara ngedidik anak, bapak kita nggak pernah sholat, marah-marah, ibu juga barangkali sama gitu kan. Mendingan kita cari aktivitas positif ya di luar rumah, misalkan ya udah ikut ngaji aja begitu kan. Terus yang kedua misalkan juga ya kita ya kumpul dengan teman-teman dengan penyaluran positif, misalkan dengan teman-teman yang bisa sama-sama ngotak-atik
komputer, ngotak-ngatik motor, jadi kita punya kemampuan, punya skill gitu kan. Cari yang positif, pelariannya. Kalau ngotak-ngatik motor orang, nah itu namanya curanmor kalau itu ya. Ya, itu namanya curanmor. Ya cari mendingan pelarian yang positif, jangan pelarian negatif. Ya kita ikut kursus deh. Ya, jadi nambah-nambah ilmu, kita masalah juga jadinya bisa berkurang. Seenggaknya kita kalau nggak bisa menyelesaikan masalah, jangan nambah masalah atau jangan jadi biang masalah. Jadi cari pelarian yang positif begitu, supaya ya kita tidak hanyut dalam masalah yang ada di tengah-tengah keluarga itu. Ustaz, kalau misalnya ngambil keputusannya nggak lari nih Ustaz, tapi ya udah daripada begini terus mendingan minta disekolahin yang jauh Ustaz gitu, atau minta udah mendingan masukin pesantren yang jauh gitu di ujung dunia gitu. Ya itu bagus, itu lebih bagus gitu kan. Kita pengen baik-baik beresin masalah, ternyata orang tua juga ya nggak bisa diajak ngobrol. Mas lebih positif begitu. Udahlah kalau Pak, nanti saya kalau SMA pengen sekolahnya yang jauh deh, di Manokwari misalkan gitu. Enggak, mintanya di mana? Di Amerika. Itu malah makin marah bokapnya. Kamu beli beras yang nggak ada di sekolah Amerika. Ya. Iya, mendingan begitu, cari pelariannya yang tanda kutip ya, yang positif deh gitu kan. Jadi kalau perlu ngehindar yang cantik lah gitu. Yang cantik gitu kan, ikut boarding school. Jadi kita nginep di situ di asrama sekolah atau ikut pondok pesantren. Atau tadi paling minimal kita jadi ikut kursus bimbel ya, pulang ke rumah itu ya. Suasana kita udah tenang lah gitu kan, udah malam, udah capek, jadi kita fokus pada belajar. Syukur-syukur sih kita bisa nanti menyadarkan kesalahan orang-orang yang di rumah gitu. Kalau kabur, waduh kabur kemana nggak aman. Kalau jatuh ke tangan sindikat, mafia, coba gimana? Jadi kurir narkoba gitu kan, atau jadi yang perempuan jadi PSK, masya Allah, itu kan musibahnya lebih besar lah. Meskipun ke tempat saudara mungkin juga ya paling nggak ngasih tahu lah, jangan kabur misalnya ke tempat neneknya, tempat kakeknya gitu kan. Betul. Ya misalkan amannya kalaupun mau pindah ya tinggal dulu deh sama nenek misalkan begitu, gitu kan, atau minta sama orang tua baik-baik baik-baik nenek lah. Gitu. Ya Ustaz, kalau kita lihat kadang-kadang nih ya, ada sobat muda yang kabur dari rumah ini karena nggak tahan, disiksa terus. Wah, kalau misalnya kondisi kayak gini, apa yang harus diambil oleh sobat muda? Apa mereka harus kabur, harus terima siksaan gitu? Kan nggak mungkin gitu ngomong baik-baik, yang ada baru belum ngomong sepatah dua patah kata udah dihajar lagi. Sepotong dua patah kata dihajar lagi, kan juga kita nggak menutup mata lah. Mungkin ada juga sobat muda yang punya orang tua yang kurang baik, orang tua yang ringan tangan gitu. Nah kadang-kadang dengan alasan seperti ini ada sobat muda yang kabur dari rumah, atau baik menghindar atau ya menghilang lah gitu kan dari hadapan bapaknya gitu. Sampai bapaknya lupa kau punya anak. Nah kalau kayak gini gimana? Nah tapi sebelum dijawab, kita ikuti dulu dengan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Sahabatku, inilah ringkasan perasaan Bunda yang pernah kau titipkan padaku secara langsung atau melalui surat dan email. Maaf, Tufel hanya bisa menjawabnya melalui syair sederhana lagu ini, sekedar meyakinkan bahwa Allah tidak akan pernah memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Yo, tetap semangat. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, teruslah bergerak, berhentilah mengeluh. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, teruslah bergerak, berhentilah mengeluh. Pada setapak kehidupan ketika kau bersedih, senandung cerita lirih hati yang tak bertepi. Pada dimensi sajak hari yang terlalu dingin, ketika kesepian menjawab rentah malam tanpa angin, semilir hidup dan sebuah kalimat mungkin. Pada harapan ketika jiwa harus tetap berdiri, membelah hidup yang tak memerlukan terima kasih, maka maafkanlah. Hadapi hidup ini apa adanya, hidupi hidup dengan iman dan kesabaran. Enyakan kejenuhan hidupmu, buanglah rasa cemas, bersyukurlah seluas langit dan bumi. Tinggalkan kekosongan harimu dalam rencana esok pada kehidupan di hari yang lain. Tanyakan pada dirimu akan kesantunan yang selalu terabaikan. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak,
hati kesedihan dan menjadi tangguh, menaklukkan pedih menjadi peluru, bernafas seperti batu menjadi singa dalam kejayaan matahari, menjaga malam bersama tamaknya ibadah para rahib rohbani, mensyukuri semesta bersama para penjaga purnama, meninggalkan jiwa bersama dakwah, mencumbi cinta di dalam jihad, bekali perjalanan bersama Allah dan Rasulnya, membalut hati tanpa retorika. Siapkah kau jika hari menjadi pedang dan kesempatan kedua tak lagi memiliki sarang, bertarung menjaga cinta dalam kesepian, membunuh waktu dalam harapan, karena lahir adalah untuk melihat kenyataan. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, teruslah bergerak, berhentilah mengeluh. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, teruslah bergerak, berhentilah mengeluh. Pada lautan air mata kita belajar, pada kepedihan yang mendidik kita tuk tak gentar, bertahan menjadi akar, bersemi pada keteguhan yang mekar. Celakalah para humaza dan lumazan, rakas rapat jelantah kebuntuhan jiwa di alam barzah, menebar jejak misteri syafaat dan kesolehan pada saat setia telusuri sahara jiwa dan keabadian. Di dekat jasad Syahid Hamzah, temukanlah Ibro Bukit Uhud dari profil mini Busoiram. Begitulah sejarah menuntut kita untuk bangkit kembali, meniti tangga hari walau berulang kali terjatuh, bangkit dan kembali terjatuh, berdiri dan optimislah, karena kita adalah pewaris Rasulullah, diajarkan bersabar di antara lapisan batu penduduk Toi. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Masih tetap bersama saya Purwa Ariandi dan Ustadz Iwan Jamuar. Kita sedang membahas haruskah kabur dari rumah. Nah, ini bagi para remaja yang berniat untuk kabur atau yang sudah kabur. Nih, kamu yang dengerin acara ini, soal kamu harus introspeksi diri gitu. Jangan sampai kaburnya kamu karena alasan yang salah. Kabur dari rumah karena cuma gara-gara pensil kamu dipinjam adek, atau gara-gara uang jajan dikurangin. Kabur dari rumah. Jangan sampai kayak gitu. Nah, tapi ada juga kondisi-kondisi yang tadi gitu kan, daripada kabur dari rumah, kemudian kamu ikut pesantren. Betul. Nggak cuma bikin orang tua, mungkin malah orang tua kamu jadi lebih senang. Amin. Gitu kan, nggak nambah beban di rumah, gitu. Tapi kamu juga nambah pintar gitu. Betul. Nah, tapi Ustadz, kalau kondisinya seperti tadi Ustadz ya, sobat muda yang menghadapi orang tua yang memakai kekerasan fisik nih Ustadz. Iya. Yang kita tahu lah banyak orang tua, bahkan terakhir sempat ada yang itu diangkat anak gitu, ponakan sendiri diangkat anak, yang ada bukannya diurus malah disiksa Ustaz sampai meninggalnya. Masya Allah, gitu sampai seperti itu. Nah, kalau kondisi kayak gitu, apakah keputusan untuk kabur dari rumah itu boleh Ustaz diambil? Nah, sebetulnya setiap masalah pasti ada solusinya. Ya memang ada sih ya orang tua itu yang ringan tangan atau ringan kata-kata ya. Kalau udah marah tuh maki-maki segala macam. Kebun binatang keluar semua. Dasar anak monyet, bapaknya gorila berarti kalau gitu ya. Nah, nggak sadar tuh dia ya. Nah, ini memang ada sih kayak gitu, atau main pukul, main hajar pada anaknya. Ini ya musibah lah, karena yang namanya orang tua kan sebetulnya kudunya sih mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang, bukan dengan cara justru nyiksa anak ya. Ya kalau anak berbuat salah ya harusnya banyak pemakluman. Jadi para orang tua nih yang dengan acara ini kudu banyak pemakluman atas kesalahan anak, namanya juga masih anak-anak, apalagi sampai kemudian ringan tangan, nauzubillah min dzalik. Ya kalau kamu misalkan nih sobat muda ngalamin kondisi orang tua kamu ternyata ringan tangan, ya bukan cuma kamu tapi juga ibu kamu misalkan, atau sebaliknya bapak kamu yang disiksa sama ibu kamu gitu ya, karena ibu kamu nih superwoman begitu ya, dihajarin bapak kamu begitu. Ya sebetulnya caranya ya kita harus bicarakan baik-baik. Kamu bisa panggil minta bantuan pada paman kamu, atau mungkin juga uak kamu atau kakek kamu gitu kan, untuk menangani masalah seperti ini. Minta supaya bapak atau orang tua itu jangan sampai keluar ringan tangannya.
ya. Atau kalau ternyata masih kayak begitu kan, kita bisa minta bantuan kepada ya Komnas Perlindungan Anak gitu kan. Nih Pak, bapak saya ternyata di rumah suka ngegebukin nggak, bukan gebukin kasur. Kalau itu boleh gitu ya. Ngebukin gendang. Ya. Jadi ada, kita bisa minta tolong bantuan kepada keluarga dulu. Yang kedua, kalau betul-betul terpaksa, kepada yang berwajib, pada polisi atau kepada Komnas Perlindungan Anak gitu kan, supaya kita mendapatkan bantuan dan pertolongan. Tapi kalau ternyata memang sulit dilakukan ya kayak begitu, ya kalaupun kamu mau kabur, ya kaburlah ke tempat yang aman. Mana? Keluarga kamu sendiri, ke kakek kamu, nenek kamu, atau mungkin uak kamu yang ngerti kondisi kamu seperti itu jauh lebih baik daripada lari ke jalanan begitu. Atau kalau mau kayak tadi, udah aja saya mendingan sekolah di pesantren lah, atau di mana di sana saya bisa boarding school, bisa tinggal di situ di asrama, atau bisa indekos sehingga kondisi lebih aman seperti itu. Nah Ustadz, kalau misalnya nih kondisi lain lagi ya, kita banyak berangan-angan, banyak berandai-andai. Kenapa? Karena saya yakin sobat muda di luar sana, sobat muda seluruh Indonesia itu banyak ngalamin masalah nih Ustadz. Betul. Ya namanya sobat muda lagi masa-masanya bergejolak nih Ustadz. Ya. Masalah sedikit jadi heboh, ada masalah sedikit jadi wah besar gitu. Betul. Kan. Nah kadang-kadang ada juga nih masalah lain, misalnya mereka itu terpaksa kabur dari rumah karena memang sudah tidak mungkin lagi tinggal di rumah itu misalnya, atau bahkan ada juga yang diusir sama orang tuanya Ustadz. Yep. Gitu. Nah kalau kondisi kayak gitu gimana Ustadz nih, bagi sobat muda yang ngalamin, atau kamu yang sedang ada masalah di rumah, kamu sampai sudah hampir diusir nih, atau kamu sobat muda nih yang sedang ada di jalanan, yang ada di ya dimanapun kamu berada sobat muda yang kamu ngalamin masalah ini, atau kamu tahu teman-teman kamu ngalamin masalah ini, nih coba dengerin nih apa kata Ustadz Panjenengan. Iya, memang ya ada kalanya juga nih orang tua ngusir anak ya, karena diantaranya yang sering muncul alasan perbedaan akidah. Misalkan anak ini masuk Islam ya, bapak ibunya enggak begitu. Nah kalau kayak gini diusir ya, maka buat kamu cari tempat perlindungan yang aman. Kepada siapa? Ya tentu kepada orang-orang yang terpercaya. Kalau misalkan masih ada family, keluarga yang dia sama-sama muslim, bisa nampung kita, dia mau mensupport kita, itu lebih baik. Atau kedua, kepada siapa? Kepada insya Allah masih banyak orang-orang Islam yang bisa dimintai tolong, para ustadz, para alim ulama ya. Kita bisa minta perlindungan, cerita jujur bahwa kamu itu mengalami kondisi seperti ini, mempertahankan akidah, menghadapi orang tua yang ternyata enggak mau terima dengan kebenaran ya, orang tua suka ya berbuat maksiat segala macam. Insya Allah masih banyak orang-orang Islam yang mau memberikan bantuan dan pertolongan seperti itu. Jadi cari tempat perlindungan yang aman. Jadi bukan kabur ke tempat yang enggak jelas, tapi ke tempat-tempat yang aman yang bisa menjaga keselamatan diri kita ya, dan juga tentu akidah kita. Jangan sampai lari ke tempat-tempat yang enggak jelas cenderungannya. Nah Ustadz, kalau kita sudah mengambil segala langkah nih Ustadz, tapi ternyata juga mentok-mentok semua nih Ustadz, kesini salah, ke situ salah, begini salah, begitu salah, dengan orang tua konflik, tinggal di rumah nggak bisa, di mana-mana nggak bisa. Kira-kira ada solusi nggak nih bagaimana untuk meringankan beban? Gue nggak diterima di sini, gue nggak diterima di situ, gitu kan? Musibah gitu kan, soalnya ya kebayang lah nih sobat muda nih yang masih remaja, mereka masih labil, kondisinya mereka nggak bisa tinggal di rumah gitu kan. Ada masukan nggak untuk mereka untuk menenangkan gitu kan, supaya ya paling nggak bisa dengan jernih lah memandang persoalan ini Ustadz. Iya. Ya kalau kamu yang menghadapi masalah kayak gitu, yang menghadapi musibah seperti itu, emang yang jelas kudu banyak bersabar ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak takarrub ya, perbanyak ibadah, baik itu doanya, baca Qur'annya, sholat sunnahnya, sambil memohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar, supaya orang tua itu ya dibalikan hatinya ke arah kebaikan ya. Kemudian juga kalau memungkinkan kamu tetap bertahan di rumah ya, karena kamu melihat nggak ada peluang nih tempat-tempat yang aman buat kita untuk menyelamatkan diri dan juga akidah, ya bertahan di rumah ya sambil bersabar meskipun mungkin menghadapi kondisi seperti demikian, sampai nanti insya Allah ya moga-moga Allah memberikan jalan keluar ketika kamu menghadapi masalah tadi itu. Kemudian yang berikutnya ya sambil kamu kembangkan
potensi diri ketika kamu sudah bisa bekerja misalkan ya, bisa punya nafkah, mungkin suatu ketika kamu bisa berpikir untuk indekos atau ngontrak tempat tinggal sehingga bisa terpisah dari orang tua ya, bukan dalam arti kata kita ingin membangkang pada orang tua, tapi menyelamatkan diri kita karena kita sudah berusaha berbaik-baik dengan orang tua, tapi orang tua nggak mau terima, apalagi dalam masalah perbedaan akidah ya. Orang tua nggak setuju kamu masuk Islam, maka ya moga-moga kamu punya sesuatu yang bisa kamu banggakan, bisa kamu jadikan sebagai mata pencaharian. Nah mungkin bisa indekos bareng teman-teman yang seiman, seperjuangan, jadi bisa hidup dengan tenang, aman ya, dan kamu juga tetap bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas. Tapi jangan sampailah jatuh pada perbuatan yang negatif ya, broken home atau kabur ke tempat-tempat yang tidak aman ya, nongkrong bersama ya anak-anak yang nggak jelas juntrungannya, yang geng segala macam yang terlibat dalam berbagai macam tindakan kriminal. Yang seperti itu yang justru harus dihindari sekuat mungkin. Mungkin juga satu yang harus kamu ingat nih sobat muda, kalau hal-hal seperti itu kejadian kepada kamu, satu yang pertama kali harus kamu lakukan adalah introspeksi diri. Betul. Ya Ustadz ya. Betul. Nah, masalah ini sebenarnya masalah yang menimpa kamu atau gara-gara kamu nih. Betul. Jangan sampai kamu sudah bla 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 ngomong segala macem, akhirnya ngomong tapi ya emang sih awalnya dari salah juga saya gitu. Iya betul. Jangan sampai kayak gitu Ustadz ya. Betul. Nah Ustadz nih, bagi sobat muda yang ya insya Allah sudah pada sadar nih, nggak akan ada lagi yang seperti itu nih Ustadz. Ada nggak tips bagi mereka-mereka yang ingin sadar, yang ingin berbaikan dengan orang tuanya? Gimana sih caranya supaya nggak timbul konflik dengan orang tua nih Ustadz? Ya kalau kamu udah ada di jalan gitu kan, dan ternyata kamu sadar bahwa kamu yang salah, dan harus sadar, jangan sampai tetap ngotot dengan kesalahan gitu ya. Pokoknya gua nggak sudi lagi nginjek rumah, padahal yang salah kamu gitu kan. Karena kamu pernah kecewakan orang tua, pernah berbuat sesuatu pada orang tua, maka coming home deh, pulang ke rumah gitu kan, minta maaf pada ibu, minta maaf pada ayah gitu kan. Ya cucurkanlah air mata kamu dengan tulus ikhlas gitu kan, minta agar diampuni segala kesalahan, dan ya berubah jadi orang yang lebih baik lagi dan berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah ya, orang tua ya yang baik pasti akan menerima kedatangan anaknya meskipun dulu pernah berbuat hal yang negatif, yang salah. Tapi kalau dia lihat anaknya ternyata bertobat, akui kesalahannya, minta maaf, insya Allah orang tua akan menerima dengan lapang dada. Ini jadi jangan takut untuk pulang ke rumah, untuk balik lagi ke rumah, tapi tentu minta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah ada. Ya Ustadz, ternyata memang seputar rumah tangga kita di keluarga itu ya memang harus jadi orang yang bijak ya Ustadz ya. Betul. Nah, sobat muda juga harus jadi orang yang bijak nih menyikapinya. Jangan sampai segala sesuatu kamu timpakan semua ke orang tua kamu. Iya. Gitu kan, belum apa-apa kabur ya kan, padahal yang salah kamu gitu. Jangan sampai deh kayak gitu. Nah, sobat muda, kita juga menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan rubrik ataupun usulan-usulan pembahasan. Ataupun ada masalah-masalah yang ingin kamu bahas, silahkan kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa kirim melalui SMS ke 0856 94924411, atau kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa buka di website kita yaitu di www.gaululislam.com, dan kamu bisa mendapatkan informasi lebih banyak, lebih jauh seputar Voice of Islam pada tablet mini jejak yang bisa kamu dapatkan di kota-kota kamu. Saya Purwaryandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Tuan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga pada kamu-kamu semua yang sudah mendengarkan acara ini. Pesan dari kita, nggak lupa juga nggak bosan, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Kenapa? Karena menyampaikan apa yang kamu dengar ini merupakan bagian dari Islam, itu merupakan pahala bagi kamu nantinya. Dan juga jangan lupa besok insya Allah Voice of Islam akan tetap hadir kembali pada waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Aryandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, kamu-kamu yang punya motor pasti nggak lupa dong dengan yang namanya helm. Helm itu nggak hanya sekedar nutupin kepala kamu. Kenapa? Karena helm juga meskipun fungsi utamanya perlindungan, tapi helm juga ya paling nggak harus aman dan nyaman. Nah, helm itu penting banget, terutama bagi kamu yang
naik sepeda motor tentunya kan. Yang pakai mobil sih nggak perlu pakai helm, paling nggak untuk melindungi kepala kamu dari benturan ketika terjadi kecelakaan, bukan untuk nyumpahin supaya kamu kecelakaan nih. Nah, ada beberapa hal agar helm kamu ini nyaman. Yang pertama adalah pilih kaca helm yang bening dan memberikan efek netral. Kenapa? Agar kamu tidak terganggu ketika mengendarai malam, itu nggak gelap gitu. Kalau pakai kaca gelap memang enak siang hari, tapi ketika malam kamu nggak kelihatan apa-apa. Kedua, ukuran helm itu harus pas dengan kepala pemakainya. Helm yang pas itu helm yang memang tidak longgar, tidak bergerak, tidak goyang ketika kamu pakai. Kenapa? Agar helm ini ketika terjadi kecelakaan, terjadi musibah, helm itu tidak terlepas. Dan juga jangan lupa pakai pengunci helm yang di bagian bawah dagu kamu. Selanjutnya adalah membuka bagian helm depan ketika seperempat saat hujan. Kenapa? Agar helm ini tidak berkabut bagian kacanya dan kamu tetap mendapatkan udara segar. Nah, insya Allah dengan kamu membuka sebagian kaca helm kamu ini nggak berembun dan kamu bisa tetap melihat dengan jelas. Yang terakhir adalah gunakan helm yang kondisinya masih baik. Nah, kondisi baik apa? Tidak hanya helm itu belum pecah pasti, kedua helm tersebut jangan sampai sudah pernah jatuh lebih dari 2 kali. Kenapa? Karena helm yang pernah jatuh biasanya strukturnya sudah rapuh, sudah mudah pecah. Insya Allah dengan memakai helm yang aman dan nyaman kamu akan selamat. Info teknologi. Wi, HP lu emang keren, Wi. Udah bisa foto-foto, bisa bikin video lagi. Gue gitu loh. Tapi HP canggih kayak gini jangan sampai disalahgunain loh. Kan banyak tuh kejadiannya. Maksud lo disalahgunain buat bikin yang porno-porno gitu? Enggak gue banget deh, amit-amit. Gue udah baca buku ini nih. Apa sih? Gaul Tekno Tanpa Error. Pengarangnya O. Solihin. Terus hubungannya buku ini sama HP lo apaan? Buku itu bikin gue ngerti gimana bisa tetap gaul sama teknologi tanpa jadi error. Gaul oke, dosa enggak deh. Buku Gaul Tekno Tanpa Error. Sip tuh. Jadi lo beli buku ini terus dapat HP gitu? Wah, gue mau dong. Lo tuh Lola ya? Lola apaan sih? Loading lo lama. Loading apaan? Amel, capek deh. Gaul dengan teknologi harus itu nyalahgunain, enggak banget. Makanya biar bisa gaul teknologi tanpa error, segera aja beli bukunya Gaul Tekno Tanpa Error karya oleh Solihin. Ayo dapatkan bukunya, hubungi Media Islamnet di 0856 9492 4411. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.